Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Murni Ayu Lestari, mahasiswi Universitas Esa Unggul, Fakultas Psikologi, Jurusan Psikologi, Kampus Harapan Indah Bekasi, dengan nomor induk mahasiswa 2021 0701 239. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang keterampilan berbicara untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia sesi kelima, yaitu membuat video keterampilan berbicara dalam konteks formal. Keterampilan berbahasa ada 4, yaitu keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan mendengarkan, dan keterampilan berbicara. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian berbicara. Berbicara merupakan kemampuan atau kesanggupan seseorang dalam menyampaikan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan gagasan dan perasaannya secara lisan kepada orang lain. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Kegiatan berbicara merupakan kegiatan yang kompleks dan berbeda dari ketiga aspek keterampilan berbahasa lainnya, yaitu keterampilan menulis, keterampilan mendengarkan, dan keterampilan membaca. Hal ini disebabkan karena selama kegiatan berbicara seseorang tidak hanya mengekspresikan, mengungkapkan ide atau gagasan dan perasaan kepada orang lain, tetapi lebih jauh lagi, berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologi, semantik, dan linguistik. Kegiatan berbicara juga memanfaatkan otot dan jaringan tubuh manusia untuk menunjang maksud dan tujuan berbicara. Hal ini sesuai dengan pendapat Tarigan yang menyatakan berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar, audible, dan yang kelihatan, visible, yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Dengan demikian, berbicara itu lebih daripada hanya sekedar mengucapkan bunyi-bunyi atau kata-kata. Berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau penyimak. Dalam kegiatan berbicara, tidak hanya suara yang dapat didengar secara lisan oleh penyimak, tetapi dapat pula dilihat penyimak gerakan-gerakan atau mimik si pembicara yang menunjang pokok pembicaraan, sehingga yang diutarakan pembicara dapat dipahami pendengar atau penyimak. Pembahasan kedua yaitu mengenai tujuan berbicara. Secara umum, tujuan berbicara adalah untuk berkomunikasi kepada orang lain. Kegiatan berbicara dikatakan berhasil apabila apa yang ingin disampaikan oleh pembicara persis sama dengan apa yang dipahami oleh pendengar. Menurut Tarigan, pada dasarnya berbicara mempunyai 3 tujuan umum, yaitu yang pertama, memberitahukan dan melaporkan. Di dalam tujuan ini, pembicara hanya sekedar memberitahukan atau menyampaikan informasi kepada lawan bicara atau pendengar. Dalam hal ini, biasanya pembicara tidak perlu menghiraukan tanggapan. Berbicara untuk melaporkan atau memberikan informasi menurut Tarigan dapat dilaksanakan kalau seseorang berkeinginan untuk: yang pertama, memberi atau menanamkan pengetahuan. Yang kedua, menetapkan atau menentukan hubungan-hubungan antara benda. Yang ketiga, menerangkan atau menjelaskan suatu proses. Yang keempat, menginterpretasikan atau menafsirkan sesuatu persetujuan atau apapun. Semua hal tersebut merupakan situasi informatif karena masing-masing ingin membuat pengertian atau makna. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis berbicara. Menurut Tarigan, secara garis besar,
berbicara atau speaking terbagi atas berbicara di muka umum atau public speaking yang mencakup 4 jenis, yaitu yang pertama, berbicara bersifat pemberitahuan atau melaporkan. Berbicara untuk melaporkan adalah untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pengetahuan, hubungan-hubungan antar benda-benda, menerangkan atau menjelaskan suatu proses, dan menginterpretasikan atau menafsirkan sesuatu persetujuan ataupun menguraikan sesuatu tulisan. Yang kedua, berbicara bersifat kekeluargaan. Kesempatan-kesempatan bagi pembicara yang bersifat kekeluargaan adalah pidato sambutan selamat datang, pidato penampilan, penyajian, perkenalan, pidato pembukaan suatu upacara, pembicaraan sesudah makan, pidato atau sambutan pada saat memperingati hari jadi dan ulang tahun, dan pidato atau sambutan penghiburan atau pertunjukan. Yang ketiga, berbicara bersifat bujukan atau meyakinkan. Dalam hal ini, seseorang pembicara harus bisa meyakinkan dan memikat atau memiliki daya tarik terhadap pendengar. Yang keempat, bersifat perundingan. Berbicara untuk perundingan bertujuan untuk membuat sejumlah keputusan dan rencana. Yang kelima, berbicara pada konferensi yang meliputi 1. Diskusi kelompok, 2. Prosedur parlementer atau pembuat kebijaksanaan, yang ketiga, debat. Pembahasan yang keempat yaitu faktor penunjang keefektifan berbicara. Faktor kebahasaan meliputi pertama, ketetapan ucapan. Seseorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Mengucapkan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar atau penyimak. Pola ucapan dan artikulasi yang kita gunakan tidak selalu sama. Masing-masing mempunyai gaya tersendiri dan gaya bahasa yang selalu berubah-ubah sesuai dengan pokok pembicaraan, perasaan, dan sasaran. Demikian juga pengucapan tiap suku kata. Sering kita mendengar pembicara mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh pendengar dan proses komunikasinya akan berjalan lancar. 2. Penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Kesesuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi merupakan daya tarik tersendiri dalam aktivitas berbicara dan faktor penentu keefektifan berbicara. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Pilihan kata yang digunakan dalam aktivitas berbicara hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Pendengar akan lebih tertarik mendengarkan apa yang kita sampaikan jika kata-kata yang kita gunakan sesuai dengan tujuan dan pendidikan pendengar dan siapa pendengar itu sendiri. Yang keempat, ketetapan sasaran pembicaraan. Pembicaraan yang menggunakan kalimat yang efektif akan memudahkan pendengar memahami isi pembicaraan. Keteraturan penuturan kalimat sangat besar pengaruhnya terhadap keefektifan berbicara. Seorang pembicara harus mampu menyusun kalimat efektif, kalimat yang mengenai sasaran, sehingga mampu menimbulkan pengaruh kesan atau akibat. Faktor non-kebahasaan meliputi pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pembicara yang tidak tenang, lesu, dan kaku tentu akan memberikan kesan pertama yang kurang menarik. Padahal, kesan pertama sangat penting untuk menjamin adanya keseimbangan perhatian pihak pendengar. Penugasan materi yang baik setidaknya akan menghilangkan kegugupan. Namun, sikap ini memerlukan suatu latihan yang akan membuat seseorang terbiasa melakukan aktivitas berbicara, baik di dalam forum resmi maupun tidak resmi. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Dalam aktivitas berbicara, pandangan pembicara harus mengarah kepada lawan bicara atau pendengar, agar pendengar fokus atau dapat menyimak materi yang dibicarakan dengan baik. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Dalam menyampaikan materi,
Seorang pembicara hendaknya memiliki sikap terbuka, dengan kata lain dapat menerima pendapat dari orang lain. Pembicara juga harus bisa menerima kritikan dan saran orang lain, serta bersedia mengubah pendapatnya apabila memang keliru. 4. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. Gerak-gerik dan mimik yang tepat dapat pula menunjang keefektifan berbicara. Hal-hal yang penting selain mendapat penekanan biasanya juga dibantu dengan gerak tangan dan mimik wajah. Hal ini dapat menghidupkan suasana agar tidak terlihat kaku. 5. Kenyaringan suara. Tingkat kenyaringan suara tentu harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, tempat, dan jumlah pendengar. Pembicara harus dapat mengatur atau menyesuaikan kenyaringan suaranya agar dapat didengar dan disimak dengan baik oleh semua pendengar. 6. Kelancaran. Seorang pembicara yang lancar dalam berbicara akan memudahkan pendengar memahami isi pembicaraan. Seringkali kita mendengar pembicara yang bicaranya terputus-putus dan tersendat-sendat, yang diselipkan bunyi-bunyi tertentu, atau pembicara yang belum terlalu lancar dalam berbicara atau masih kaku, tentu sangat mengganggu konsentrasi pendengar. 7. Relevansi atau penalaran penugasan topik. Gagasan-gagasan yang ingin disampaikan harus berhubungan dan logis. Hal ini berarti hubungan bagian-bagian dalam kalimat harus logis dan berhubungan dengan pokok pembicaraan. Yang ke-8, penugasan topik. Pembicaraan formal selalu menuntut persiapan. Tujuannya agar topik yang dipilih benar-benar dikuasai oleh seorang pembicara. Penugasan topik yang baik akan menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri yang kuat. Sekian video pembahasan dari saya mengenai keterampilan berbicara. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.